Cairan air mani berwarna kekuningan. Betulkah ini disebabkan karena keseringan ejakulasi? Ini adalah pertanyaan sungguhan yang dikirim oleh salah seorang subscriber saya. Dia bingung saat mengeluarkan ejakulasi kok warna air maninya ini malah kuning. Hari ini kita akan membahas ya, kira-kira warna air mani yang normal itu seperti apa, kenapa air mani bisa berwarna kuning, dan apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali lagi di segmen Desah Dengar Masalah Kesehatan. Di sini kita akan membahas ya pertanyaan yang dikirimkan oleh subscribers ke dalam email saya. Buat kalian yang punya pertanyaan dan ingin saya bahas di konten selanjutnya, silakan kirimkan pertanyaan kalian ke email andrologibanjarmasin@gmail.com. Langsung saja ya, kita akan baca emailnya terlebih dahulu. Selamat malam Pak Dokter, saya mau izin bertanya dok, saya adalah pria, sebut saja Aan, umur muda yaitu 24 tahun dan terbilang cukup sering untuk berhubungan intim dengan pasangan saya dan tentunya dengan menjaga keamanan saya selalu menggunakan pengaman di saat bermain. Pertanyaan pertama yaitu dok, saya sedikit gelisah karena 2 waktu belakangan ini saat mengeluarkan cairan sperma bertekstur cair dengan warna agak menguning. Di awal waktu saya coba berpikir positif bahwa itu tercampur dengan cairan air seni, tetapi timbul pikiran negatif tentang kesuburan organ reproduksi saya mengenai hal tersebut. Apakah itu dampak dari seringnya saya melakukan hubungan dan mengeluarkan cairan sperma dok? Seperti yang saya tahu, cairan sperma dalam pria diproduksi setiap 3 hari sekali, tetapi saya dapat melakukan hubungan intim setiap hari. Pertanyaan kedua dok, saya adalah orang yang gemar olahraga angkat beban dok, karena untuk kesehatan tubuh saya sendiri. Belakangan saya sadar bahwa formasi gerakan saya saat angkat beban atau bicep curls dengan posisi berdiri namun dengan gerakan yang salah, dan juga pas banget saya baru aja menambah beban untuk massa otot yang lebih besar. Saya sadar perut saya sangat terasa dipaksa saat itu dan langsung kepikiran turun bro. 2 hari belakangan, buah zakar saya sebelah kiri timbul benjolan kecil yang menempel dengan bulatan buah zakarnya. Apakah ini dampak dari angkat beban yang terlalu berat juga dok? Mohon dibantu jawabannya ya dok, karena saya ingin memastikan bahwa ini baik-baik saja dan telah memutuskan untuk istirahat sejenak dalam 2 hal tersebut beberapa waktu ke depan. Karena saya lumayan panik dan karena aib, saya belum berani memeriksakan ke pihak medis terkait hal ini. Terima kasih banyak dok, semoga dilancarkan kegiatannya. Oke, menarik ya pertanyaannya. Terima kasih Bapak Aan untuk emailnya. Kita akan membahasnya satu demi satu. Pertama, kita harus memahami ya, kalau sebetulnya kualitas air mani itu merupakan salah satu indikator kesehatan tubuh. Untuk menilai air mani ini sehat atau tidak, salah satunya kita juga bisa melihat dari mata telanjang. Salah satu komponennya itu adalah bagaimana nih warna dari air mani kita. Tentu kalau kita berbicara warna air mani yang normal, seharusnya dia itu berwarna putih ya, kayak putih susu atau mungkin putih keabu-abuan. Persis kita kayak ngelihat putih mutiara gitu. Itu merupakan tanda warna air mani yang sehat. Hati-hati kalau misalnya warna dari air mani ini justru berubah. Salah satu contohnya, kalau misalnya warna air maninya ini menjadi kemerahan atau bahkan kecoklatan. Bisa jadi perubahan ke arah warna merah ini disebabkan adanya darah yang tercampur di dalam air mani. Biasanya kalau darah sampai tercampur di dalam air mani, ini bisa disebabkan karena mungkin lama tidak ejakulasi, atau mungkin ada benturan di daerah organ reproduksi, sampai juga penyebab-penyebab lain seperti yang paling kita khawatirkan itu ternyata ada keganasan atau bahkan juga infeksi di organ reproduksinya. Sekarang bagaimana nih dengan kalau misalnya warna air maninya itu justru berwarna kekuningan seperti pada kasus yang dikirimkan di email oleh Bapak Aan ini. Yang harus kita pahami ya, kalau misalnya nih kita ngerasa biasanya air mani aku ini warnanya putih kayak susu, kok sekarang tiba-tiba berubah menjadi warna kuning, maka ini menjadi salah satu kecurigaan. Jangan-jangan ada masalah kesehatan di tubuh kita yang mengakibatkan warna air maninya berubah menjadi kuning. Penyebab warna kuning pada air mani itu sebetulnya sangat luas sekali ya. Contoh yang paling ringannya, kalau misalnya air maninya itu tercampur cairan kencing secara tidak sengaja, ya bisa aja sih air maninya tiba-tiba berwarna agak kekuningan. Namun harus hati-hati ya, ada beberapa kecurigaan penyakit yang sebaiknya tidak boleh kita sepelekan. Terlebih kalau misalnya warna kuningnya ini udah terjadi dalam jangka waktu lama dan secara terus-menerus. Disclaimer terlebih dahulu ya, warna air mani yang berubah menjadi kuning itu tidak disebabkan karena kita sering melakukan ejakulasi seperti yang di email tanyakan tadi ya. Karena kalau kita sering melakukan ejakulasi mau tiap hari, yang terjadi biasanya cairan air maninya itu yang agak berkurang banyaknya. Tetapi untuk warnanya dia akan tetap stabil. Kalau kita sehat, harusnya warnanya tetap seperti putih susu. Dan di sini saya juga mau meluruskan ya, kalau sebetulnya pembentukan sperma itu tidak terjadi setiap 3 hari sekali, melainkan setiap hari sesungguhnya tubuh kita akan terus memproduksi sperma. Terlebih kalau tubuh kita sehat, harusnya spermanya ini akan muncul aja, nggak ada masalah, kecuali ada penyakit di tubuh. Hanya saja waktu yang dibutuhkan dari sperma awalnya terbentuk sampai matang itu kira-kira memakan waktu antara 72 hari atau 2,5 bulan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah ini.
Karena ini akan sangat membantu supaya saya semangat bikin konten dan kalian tidak ketinggalan ketika ada edukasi-edukasi mengenai sperma selanjutnya. Sekarang kita akan membahas ya penyebab tersering warna air mani berubah menjadi kekuningan. Salah satunya itu adalah dikarenakan adanya infeksi di daerah organ reproduksi. Jadi sama kayak ingus ya, kalau tubuh kita nggak ada infeksi, warnanya itu cenderung putih. Tetapi kalau misalnya ingus kita berwarna kekuningan, itu menjadi salah satu kecurigaan jangan-jangan ada infeksi. Sperma juga sama loh, dia juga menunjukkan ada kecurigaan infeksi. Kenapa sih warnanya kok kalau infeksi jadi kuning? Itu disebabkan karena adanya peningkatan yang namanya sel darah putih alias leukosit. Leukosit ini merupakan tanda peradangan. Jadi air maninya terdapat peradangan karena infeksi tadi, alhasil warnanya menjadi agak kekuningan. Kemungkinan infeksi di organ reproduksi ini cukup luas. Salah satunya itu adalah di organ yang namanya prostat. Jadi prostat ini dia mengeluarkan cairan air mani. Kalau misalnya prostatnya ini terinfeksi, maka ini bisa menyebabkan warna air mani yang diproduksinya menjadi kuning. Lalu harus hati-hati juga ya, bisa jadi juga hal ini disebabkan karena adanya infeksi menular seksual, alias penyakit-penyakit yang ditularkan dari hubungan seksual. Betul sih, di email Pak Aan ini cerita, dia kalau hubungan seksual itu selalu menggunakan pengaman. Cuman kan kita nggak tahu ya, apakah penggunaan pengamannya ini selalu rutin digunakan, karena kalau penggunaan kondom tetapi pemakaiannya salah, ini masih bisa dapat menyebabkan terjadinya infeksi menular seksual. Adapun kalau misalnya ya seseorang mengidap infeksi menular seksual seperti gonore atau mungkin yang lainnya, biasanya di penisnya itu ada keluar cairan. Cairannya ini sering timbul dalam keadaan yang cukup random. Kita bangun tidur kok penisnya ada cairan-cairan, cairannya ini ada yang warna putih, agak kekuningan, dan biasanya juga cenderung bau. Terlebih kalau misalnya ada keluhan-keluhan lain seperti nyeri saat kencing, ereksi sakit, hingga tubuh kita yang menjadi demam. Lalu di samping infeksi juga ada penyebab lain yang dapat mengakibatkan air maninya menjadi kuning, yaitu adalah kondisi yang namanya jaundice. Jadi jaundice ini mungkin bahasa awamnya adalah sakit kuning. Biasanya sakit kuning ini disebabkan karena ada permasalahan di organ pencernaan kita ya, seperti misalnya ada batu empedu atau penyakit dari hati yang mengakibatkan kadar namanya bilirubin itu menjadi meningkat. Tetapi kalau kondisi sakit kuning atau jaundice ini biasanya ada keluhan lain di mata kita dan tubuh-tubuh kita lainnya, itu dia juga menjadi berubah warnanya ke kuning. Pada orang-orang yang mengidap kondisi jaundice ini biasanya saat mengeluarkan air mani dia juga akan menjadi warna kuning di air maninya. Lalu harus hati-hati juga ya, ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang dapat menyebabkan warna air mani menjadi kekuningan, yaitu adalah kalau misalnya kita sering ngerokok dan juga menggunakan alkohol. Karena penggunaan substansi tersebut itu dapat meningkatkan peradangan di air mani. Alhasil air mani yang biasanya berwarna putih, dia dapat berubah menjadi warna kuning. Makanya sangat penting ya kalau kita menggunakan rokok dan alkohol sebaiknya stop total. Kemudian saya mau menekankan sedikit ya di sini, hati-hati terhadap infeksi menular seksual. Karena kalau misalnya nih penyebabnya betul disebabkan karena infeksi menular seksual, hal ini dapat bisa menimbulkan kondisi serius yang cukup berbahaya. Salah satunya itu dapat merusak kesuburan pria dalam jangka panjang. Jadi kadang ada pasien ya yang suka menyepelekan sakit gonore atau kencing nanah. Ah, saya kan berobat ke dokter aja udah sembuh. Tetapi jangan salah, dampak jangka panjang yang ditimbulkan salah satunya itu adalah dapat mengakibatkan terjadinya sumbatan di daerah organ reproduksi yang mengakibatkan sperma tidak bisa keluar di cairan air mani. Belum lagi ya ada risiko penyakit-penyakit lain yang juga dapat berbahaya mengenai tubuh kita. Contohnya ada penyakit hepatitis dan HIV. Dia penularannya itu juga sama dari infeksi menular seksual. Makanya harus berhati-hati sekali. Kemudian untuk pertanyaan kedua ya, dia menanyakan tentang masalah angkat beban ini. Memang betul sih kalau kita terbiasa mengangkat beban, apalagi kalau terlalu berlebihan, posturnya itu salah, ini dapat meningkatkan ya risiko terjadinya turun bero atau penyakit hernia. Hernia itu adalah kondisi di mana usus kita menjadi turun, dia menjadi ke bawah. Salah satunya dia dapat mengakibatkan bengkak di daerah organ buah zakar. Biasanya bengkaknya ini cukup khas ya, bahkan dia cukup besar. Ada yang bisa keluar masuk, tetapi kalau kondisi yang berat biasanya dia akan bengkak terus-menerus. Namun di sini saya belum bisa memastikan ya, apakah benjolan yang di email Pak Aan ini betul karena turun bero atau hernia atau bukan. Dia bilang sih di email benjolannya kecil menempel di buah zakar. Bisa jadi ini sebetulnya bukan penyakit turun bero atau hernia, tetapi disebabkan oleh kondisi-kondisi lain. Salah satunya misalnya disebabkan ternyata ada infeksi di organ reproduksi yang namanya itu adalah epididymis. Epididymis ini dia merupakan organ yang menempel di buah zakar. Sebetulnya dia biasanya konsistensinya itu agak kenyal. Namun kalau misalnya ada infeksi, bukan gak mungkin dia menjadi agak membesar dan dapat menimbulkan semacam benjolan juga nyeri saat dipegang. Biasanya ini sering terjadi sepaket juga ya pada orang-orang yang mengidap infeksi organ reproduksi. Makanya saran saya Pak Aan ini harus hati-hati banget. Kemungkinan penyebab lain lagi ya, benjolan di daerah buah zakar itu juga bisa disebabkan seperti kista di buah zakar atau benjolan berisi cairan, atau bahkan ada kondisi yang namanya varikokel atau varises buah zakar.
Untuk membedakannya gimana? Jawabannya itu adalah harus dilakukan pemeriksaan oleh dokter andrologi. Tujuannya untuk mencari tahu kira-kira benjolannya apa, dan kadang juga bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan seperti USG pada testis. Sekarang sebagai penutup, kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh Pak Aan? Saran saya yang paling utama tentu itu adalah untuk menghindari seks bebas. Kalau belum menikah sebaiknya ya jangan melakukan itu. Betul sih, penggunaan pengaman ini dia relatif meminimalisir. Cuman ya tadi kalau udah timbul keluhan seperti ini ya harus dievaluasi. Jangan-jangan ada permasalahan atau kesalahan saat penggunaan. Amannya ya udah jangan seks bebas aja, itu jauh lebih baik. Lalu saran saya juga ya, Pak Aan ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan tambahan. Salah satunya itu adalah pemeriksaan sperma. Karena dengan pemeriksaan sperma di laboratorium, kita dapat melihat menggunakan mikroskop. Bagaimana sih kualitas spermanya? Apakah betul terdapat peningkatan leukosit tadi yang menjadi indikator kalau di air mandinya ini terdapat peradangan? Karena kalau memang ditemukan leukositnya yang meningkat di dalam sperma, maka ini merupakan salah satu kondisi kelainan yang dapat ditangani dengan pemberian antibiotik sesuai indikasi dokter andrologi. Lalu juga harus mempertimbangkan ya, mengecek pemeriksaan laboratorium untuk penyakit-penyakit infeksi menular seksual. Contohnya ada penyakit hepatitis, HIV, juga sifilis. Karena bukan gak mungkin awal-awal bisa aja dia tanpa gejala yang khas. Lebih baik kita screening untuk mencegah sebelum itu terjadi penyakit yang lebih lanjut. Terakhir, ini yang paling penting. Saran saya untuk Pak Aan adalah untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Saya paham mungkin Pak Aan agak merasa malu ya karena merasa ini merupakan aib. Tetapi percayalah, berkonsultasi itu akan jauh lebih baik. Saya pribadi sebagai seorang dokter, ketika ada pasien yang berkonsultasi, maka kita tidak boleh membocorkannya secara sembarangan. Lebih baik kondisi penyakitnya ini ditangani sedini mungkin, sebelum nantinya kalau dibiarkan lebih lama dapat menyebabkan kondisi yang jauh lebih serius dan berbahaya untuk kesuburan dan kesehatan organ reproduksinya. Baik, itu saja ya untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.